Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat untuk belajarnya. Perkenalkan, nama kakak Atanasya Tarigen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Adapun kompetensi dasar pada materi ekosistem kali ini ialah menganalisis informasi ataupun data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Nah, adik-adik, pada materi kita kali ini, kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama ialah pengertian ekosistem. Yang kedua, komponen-komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, jenis-jenis interaksi yang berlangsung di dalam ekosistem. Dan yang terakhir yang akan kita bahas ialah tentang siklus biogeokimia. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui ialah pengertian dari ekosistem tersebut. Apakah pengertian ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh terhadap lingkungan ataupun makhluk hidupnya. Ekosistem terdapat di seluruh belahan bumi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen-komponen penyusun dari ekosistem. Komponen-komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua bagian yang hidup dari lingkungan. Komponen biotik dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan peranannya di lingkungan, yaitu yang pertama ada produsen. Produsen ialah semua organisme yang autotrof. Adik-adik sekalian tahu kan pengertian dari autotrof tersebut? Contohnya ialah tumbuhan berklorofil. Yang kedua itu ada konsumen. Konsumen ialah semua organisme yang heterotrof. Adik-adik juga tahu kan pengertian dari heterotrof tersebut? Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora. Konsumen yang memakan tumbuhan, contohnya itu sapi, kambing, kelinci. Yang kedua itu ada karnivora, konsumen yang memakan daging. Contohnya itu harimau, macan, dan singa. Yang ketiga itu ada omnivora, konsumen pemakan segalanya berupa tumbuhan ataupun hewan. Contohnya itu ialah manusia. Yang kedua itu ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan segala bagian yang tidak hidup dari lingkungan tersebut. Contohnya ialah air, udara, tanah, suhu, cahaya matahari, garam, maupun mineral. Peranan komponen abiotik terhadap komponen biotik yaitu sebagai berikut. Kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak bergantung pada beberapa faktor, fisika maupun kimiawi dari lingkungan tersebut. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. 1. Simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya itu ialah lebah dengan bunga. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, sedangkan individu yang lain tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya itu ialah ikan hiu dan remora. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, sedangkan individu yang lain merasa dirugikan. Contohnya itu ialah kutu dengan rambut manusia. Nah, yang kedua itu ada kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Kompetisi tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu intraspesies dan interspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya itu kompetisi antara kuda Nil untuk memperoleh pasangannya. Yang ketiga itu ada predasi.
Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya, ketika citah mengejar rusa dan kemudian memangsanya. Yang keempat ada rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Yang kelima itu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat di dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibandingkan organisme yang ada pada rantai makanan. Dan yang terakhir itu ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunan berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumer puncak. Nah, adik-adik, yang terakhir yang akan kita bahas pada materi ekosistem kita kali ini ialah tentang siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada daur gas, yang kedua ada daur padat atau sedimen, dan yang ketiga ada daur cair. Yang pertama yang akan kita bahas tentang daur gas. Dalam daur gas terdapat 2 siklus, yaitu siklus karbon dan siklus nitrogen. Adik-adik sekalian bisa lihat kan gambar dari siklus karbon tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau berupa aktivitas manusia, dari pernafasan seluler, dan dari peristiwa penguraian ataupun pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer, yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan ataupun dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan herbivora. Yang kedua ada siklus nitrogen. Adik-adik sekalian bisa lihat kan gambar tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa sumber nitrogen ada di udara ataupun atmosfer dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di selanjutnya kita akan membahas tentang daur padat atau sedimen. Daur padat atau sedimen yang ada di menjadi 2, yaitu siklus fosfor dan siklus sulfur. Untuk melakukan adik-adik sekalian bisa lihat kan gambar dari siklus fosfor tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa sumber fosfor alami ialah batu. Kemudian, batuan mengalami pelapukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di dalam tanah. Kemudian, fosfat diserap oleh tanaman, dan tanaman dikonsumsi hewan, sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dari hasil sekresi zat sisa berupa fosfat. Zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah, yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan
terjadi proses sedimentasi di dalam laut. Lama-kelamaan, batuan tersebut terangkat menjadi batuan yang ada di bumi, yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Nah, selanjutnya ada siklus sulfur. Adik-adik sekalian bisa lihat juga kan gambar dari siklus sulfur tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, kita lihat bahwa ketika tumbuhan ataupun hewan mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur, menghasilkan gas hidrogen sulfida atau H2S yang akan dilepas ke udara, dan sebagian tetap ada di dalam tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida, sedangkan yang ada di dalam tanah akan diubah oleh bakteri tanah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, adik-adik, yang terakhir yang akan kita bahas pada submateri siklus biogeokimia ini ialah daur cair. Daur cair hanya terdapat satu siklus saja, yaitu siklus air. Adik-adik sekalian bisa lihat kan gambar dari siklus air tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, kita lihat bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas sehingga terjadi penguapan air laut. Pada proses evaporasi, terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air. Kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi. Kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah. Yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi. Begitulah seterusnya. Sekian pemaparan materi ekosistem dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.